Nan Erming dan Badai mengangguk, merasa bahwa Le Shaolong benar dan setuju. Dengan cara ini, dua keajaiban Tianhuo dan Lingyin ada di depan. Badai itu heboh, dan hanya sedikit orang yang bisa melihat keajaiban di daratan. Tidak pernah terdengar melihat titik akupuntur Suangqi yang sama dengan mata mereka sendiri. Kesempatan menyaksikan keajaiban, bagaimana tidak heboh. Xiaoyan juga tidak sabar, membuat semua orang melompat ke udara dan terbang ke benteng di depan. Semakin dekat ke benteng, semakin serius ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya. Sebelumnya, Warcraft menyerang terus-menerus, tetapi sekarang terlalu sunyi, dan aneh. Tenang dan menyeramkan. Xiao Shao, bagaimana perasaanku yang salah? Badai bergumam dengan suara gemuruh. Ya, sangat tenang. Setiap orang harus berhati-hati agar tidak terlalu jauh satu sama lain, kata Le Shaolong. Alisnya mengerutkan kening. Setiap indikasi bahwa tempat ini terlalu aneh. Entah ada World of Warcraft yang sangat kuat, atau ini adalah satu-satunya tempat teraman di negeri fantasi ini. Dan kita telah melewati daerah berbahaya. Bayangan ungu itu indah, tenang dan tenang. Analisis. Namun, meskipun situasi ideal adalah yang terakhir, saya lebih suka mempercayai yang pertama. Daripada berdoa bahwa ini adalah satu-satunya bagian kecil dari tanah murni dalam ilusi. Lebih baik berharap penduduk kota di sini tidak terlalu abnormal. Ini lebih nyata. Xiao Zhan tersenyum pahit. Tidak ada yang tak terduga untuk mencapai gerbang benteng. Dan Xiaoyan dan yang lainnya bahkan lebih terganggu. Pada saat ini, seperti ketenangan sebelum badai. Badai sepertinya datang kapan saja. Gerbang benteng ditutup dan tingginya ribuan kaki, terbuat dari emas hitam dan besi. Dinding di kedua sisinya menghadap ke atas, seolah memanjang ke langit, mengarah ke hal yang tidak diketahui. Seluruh benteng tidak terlalu banyak didekorasi, kecuali gerbangnya diukir dengan teks padat, mengungkapkan paksaan dan misteri yang tak terlihat. Xiaoyan dan yang lainnya maju untuk mengidentifikasinya, tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Seperti halnya astronomi. Xiao Zhan melangkah maju dan mengetuk gerbang besi. Suara rendah bergema di lapangan terbuka. Masih sunyi di sekelilingnya. Ini terlalu jahat. Xiao Zhan bergumam. Berpikir itu semua luar biasa. Begitu. Semakin menakutkan akhir-akhir ini. Aku selalu curiga. Le Shaolong bercanda. Mencoba meredam suasana tertekan. Suara itu baru saja jatuh. Dan tiba-tiba, suara dentuman perlahan terdengar, seperti lonceng yang merdu. Suaranya besar dan khusyuk. Pintu besi yang terbuat dari besi halus emas hitam perlahan terbuka, membawa semburan debu. Suara gesekan logam dari pintu terbuka berderak keras, mengganggu gendang telinga semua orang. Debu padam, memperlihatkan aula batu hitam yang luas. Pilar yang menjulang tinggi dipenuhi dengan totem setinggi langit. Dan totem itu diukir dengan rune mistik yang tak terhitung jumlahnya. Di atas aula, ada bayangan gelap, dan kabut bergulung-gulung dan kabur. Saat badai melambai, embusan angin bertiup, dan kabut terpisah seperti gelombang Tao-Tao, dan sepasang sayap besar tertangkap di mata Xiaoyan dan yang lainnya. Sayap mulai bergerak, dan ketika mereka menari dengan lembut, mereka menyerbu. Anginnya cerah dan kabutnya cerah. Dan bayangan gelap terlihat jelas di Xiaoyan dan lainnya. Ia memiliki tubuh singa dan kepala elang. Paruh elang bersinar dengan kilau seperti logam. Dan sayapnya yang kuat diselimuti api emas. Seolah-olah mengenakan pakaian perang emas. Itu seperti nyala api emas yang menyala. Sangat terang. Sangat mempesona. Warcraft apa ini? Xiao Zhan menatap. Mengenakan bulu emas. Api membubung ke langit. Ini sepertinya marah. Warcraft bintang 6 awal. Le Shaolong terlihat mantap. Tetapi hatinya sedikit terkejut. Ternyata itu adalah Warcraft bintang 6. Tidak heran nafasnya begitu mengerikan. Badai melambaikan kabut hanya untuk membubarkannya. Dan baru-baru ini, sekarang menjadi Warcraft bintang 6. Dan dia tanpa sadar mundur dan merasa tidak nyaman. 6 bintang dan 5 bintang. Meskipun hanya ada perbedaan urutan pertama, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Xiaoyan dan yang lainnya memegang senjata di tangan mereka,
dan semangat juang mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini adalah Warcraft bintang 6 pertama yang mereka temui di dunia fantasi, dan juga Warcraft di kastil utama. Itu harus menjadi penjaga benteng ini. Seberapa kuat kekuatannya? Semua orang tidak tahu. Pintu terbuka, dan kabut berangsur-angsur menghilang. Nyala api emas yang menyala menjadi semakin intens, dan menatap tajam dengan acuh tak acuh pada orang di depannya, tanpa fluktuasi emosional sedikit pun. Tampaknya orang-orang ini sama sekali tidak peduli. Semua orang dalam formasi. Xiao Xiao membuka perisai. Xiao Yan mengeluarkan suara, dan langit bersinar sedikit secara ajaib. Dia mendengus, dan bergerak dengan marah. Sebuah cahaya keemasan menyala. Tampilan bermartabat Xiao Yan belum dipadatkan. Ratusan rumah emas telah dinyalakan di kain kafan yang ditopang oleh pertempuran, dan lapisan riak berfluktuasi. Getaran sengit membuat semua orang hampir tidak stabil. Kecepatan cepat, serangan yang menakutkan. Wajah Xiao Yan berubah secara dramatis. Kerumunan tidak tinggal. Mereka juga tidak bisa tinggal, dan bergegas menuju tembok dengan cepat. Daripada diserang dari semua sisi, lebih baik melawan tembok. Sebelum kerumunan bergegas ke sudut, selubung perisai mengalami setidaknya ribuan serangan dalam waktu singkat. Dan itu suram dan goyah. Kulit kepala semua orang mati rasa dan dingin. Dan kecepatan serangan mereka terlalu abnormal. Terlambat untuk menghela nafas. Di bawah komando Le Shaolong, semua orang buru-buru bersandar ke dinding, membentuk sudut, dan marah. Ciptaan surgawi tidak bisa sempurna. Kecepatan amarah dan serangannya kuat. Maka pasti ada kelemahan di aspek lain. Le Shaolong dengan tenang menganalisis tanpa rasa takut. Hanya ada 4 kelemahan. Serangan, kecepatan, pertahanan, dan jiwa. Xiao Yan mengangguk. Karena kecepatan dan serangannya kuat, maka kami mencoba jiwa dan pertahanannya. Aku di sini dulu. Tutupi pertempuran berteriak. Xiao Yan mengambil langkah maju. Roh darah dengan cepat bergerak. Kekuatan jiwa tersapu. Dan, kemurkaan surgawi Huang Quan diberikan lagi. Saat air sungai kuning berguling di langit, dan kekuatan jiwa adalah seperti substansi, memenuhi seluruh aula, terbungkus sosok emas langit. Cahaya keemasan di langit tidak ada habisnya di air Huang Quan yang tak berujung. Dengan marah menunjukkan sosoknya, dan ekspresi acuh tak acuh membeku di wajahnya. Lalu dia kehilangan matanya dan kehilangan kejayaannya. Efektif. Ziying sangat gembira. Sosok itu melintas. Dan teknik bertarung tingkat lanjut, Qianzai Kongyu, diluncurkan. 2 lampu dingin seperti air mata. Dengan perhatian dewa kehidupan. Seolah mengkonsolidasikan senyum kehidupan. Akhiri semuanya. Kembali ke pelukan Tuhan. Pisau dingin Ziying hanya berjarak 1 langkah dari lehermu. Di mata keterkejutan semua orang. Seringai marah kembali muncul. Sayapnya tertutup. Dan pedang Han mulai berkobar di bulu. Dalam tawa dingin, sayap amarah menyebar, dan bayangan-bayangan ungu muncul. Sosok itu langsung menghilang di mata semua orang. Ketika muncul kembali, sayapnya seperti pisau, dan bilah cahayanya bersinar terang, memotong langsung ke bayangan. Tidak bagus, berbahaya. Le Shaolong menyebutkan kecepatan ekstrim. Jiuling Minglong menusuk dengan sedikit nafas hitam dan merah, memutar sedikit cahaya bintang ke dalam jaring, menutupi punggung yang marah. Melihat Ziying dalam bahaya, Xiao Zhan dan yang lainnya segera mengepungnya dan bergandengan tangan untuk menyerang kekuatan yang mengerikan. Di babak pertarungan barusan, bukan saja kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi kamu diserang bola balik. Penghinaan kemarahan untuk beberapa orang menyimpan banyak hal. Sayap kemarahan ditutup bersama. Jari-jari kehampaan sedikit. Dan diputar dengan kecepatan tinggi untuk membentuk satu benteng emas gyro. Rotasi membawa ledakan hebat. Dan membawa Xiao Yan dan serangan orang lain di sepanjang jalur tertentu ke satu sisi. Dengan marah menunjukkan bentuknya. Bergegas keluar dari lingkaran penutup. Kepala dan kaki. Cakar bergabung. Berguling. Dan tornado bergegas menuju ungu. Bayangan. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut. Di ambang bahaya. Ratusan ribu guntur dan kilat meletus dalam bayangan ungu. 1000 tahun kehidupan kosong.
Dan gelombang listrik terbang dan berubah menjadi ribuan bayangan Qianying, menyambut mereka. Dalam simfoni besi dan baja, petirnya padat, menutupi kedua tubuh sepenuhnya. Sinar bermata dua cerah, dan sinar listrik menjuntai di sekitar bilah, mengirimkan momentum yang tajam dan tak tertandingi. Badai berbalik, bahkan memainkan angin di depan badai, yaitu roh angin melolong. Badai berdengung. Matanya yang tajam menembak dua tajam. Mengulurkan satu jari. Angin topan yang dahsyat berbalik ke arah yang berlawanan. Dahsyat. Kemarahan ada di dalamnya. Menanggung bebannya. Sosok bayangan itu stagnan dan perlahan terungkap. Ziying mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan kemarahan diselimuti kabut. Tusukan ganda Lesa Olong adalah satu titik. Bentuk cahaya bintang banyak. Kristal tembus cahaya. Dan satu demi satu. Setiap titik cahaya bintang membawa kecemerlangan. Juga membawa jejak ketajaman. Setiap kali bintang jatuh, ruang terbelah. Dan keindahannya memabukkan. Cahaya bintang mengubur ruang ini. Peluang hilang. Sidik jari Xiaoyan berubah. Huang Kuan Tiananger. Meraung lagi. Air Jiu Kuan sangat kuat. Dan diarahkan ke jiwa yang marah. Dalam raungan Nan Erming. Penjelmaan ular sanca raksasa. Badai bergemuruh-bergemuruh. Kabut hijau bergulung tanpa henti. Dan menelan. Intervensi badai membuat amukan seperti rawa. Dan aksinya pasti melambat. Serangan jiwa Xiaoyan menyebabkan kemarahan mengumpulkan sayap emas dan berhenti di tengah langit. Pada saat itu, busur bayangan ungu. Cahaya bintang Lesa Olong. Piton beracun Nan Erming sudah dekat. Xiao Zhan tidak mengambil tindakan. Tanggung jawabnya adalah melindungi semua orang. Saya melihat cahaya keemasan yang berkilauan. Dan baju besi harimau putih muncul. Melindungi semua orang. Piton hijau menelan amarah. Kabut hijau memenuhi aula. Lampu listrik bersinar dalam asap yang mengepul. Dan cahaya bintang berkedip-kedip. Saya melihat cahaya keemasan berkedip. Raungan itu menghilang. Menghilang dan menghilang. Semua orang menarik napas dan saling memandang. Momen mendebarkan tadi sangat jelas. Kabut itu perlahan redup. Dan pertempuran teror masih takut untuk bersantai. Kain kafan itu memancarkan riak emas dari waktu ke waktu. Ziying dan Lesa Olong menatap kabut dengan dingin. Siap menyerang kapan saja. Nan Erming menjaga Xiao Xiao dan badai. Sekitar. Untuk berjaga-jaga. Badai ada di dalam perisai. Tapi sosok itu perlahan menghilang di telan angin. Sidik jarinya terus berubah. Dan energinya mulai mengembun dengan cepat. Saya melihat angin kencang. Dan dunia menjadi hitam dengan cepat. Tampaknya akhir dunia akan datang. Besar. Tornado itu samar-samar terlihat di atas langit. Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkonsentrasi. Pada saat ini, tiba-tiba, suara mendesis yang sangat tajam terdengar di langit. Cahaya keemasan di kabut hijau berubah menjadi banyak bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya untuk membelah kabut menjadi beberapa bagian. Dan sosok yang marah itu perlahan terungkap. Keluar. Setetes darah emas menetes dari udara. Bulu emasnya berantakan. Dan warna aslinya yang menyilaukan sedikit redup. Sepasang mata merah darah menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Ketidakpedulian dan penghinaan telah terlempar keluar dari awan. Hanya amarah yang berkobar. Pembakaran. Selama bertahun-tahun, dalam ingatan saya tidak pernah merasa malu. Dan dikalahkan oleh beberapa makhluk kecil di depan saya. Menyaksikan bulu-bulu berantakan beterbangan di udara. Amarah dan amarah. Tidak sabar untuk merobek orang-orang di depanku pecah berkeping-keping. Kau bisa menghirup kebencian hatimu. Marah dengan wajah muram. Menginjak kehampaan. Selangkah demi selangkah menuju Xiao Yan dan yang lainnya. Setiap langkah, disertai dengan suara gemuruh yang besar. Cahaya keemasan menyinari tubuh. Seperti kilat menari kilat. Cahaya keemasan melilit. Melindungi amarah di dalam. Kecemerlangannya cerah. Seperti emas kepompong raksasa bermekaran dengan mempesona kemuliaan. Dan mengatur seluruh aula dengan cerah. Kemarahan melonjak ke langit. Suaranya seperti guntur. Dan cahaya cemerlang yang mekar membumbung ke langit. Kemudian ia melebarkan sayapnya. Ribuan pedang emas padat seperti bulu sapi. Mengalir seperti galaksi. Dan menuangkan jaring cahaya kematian.
Seluruh aula segera diselimuti rumah pedang emas. Di depan rumah pedang, dinding kuil, yang tebalnya beberapa meter, tampak lebih rapuh daripada tahu. Tiang totem runtuh di bawah sapuan Jian Mang, dan seluruh aula berguncang. Udara pedang saling silang, dan beberapa retakan ditandai pada perisai emas dari pertempuran yang melolong. Dan semangat juang yang melewati jahitan memotong pakaian Xiao Yan dan yang lainnya menjadi berkeping-keping. Apakah kamu siap? Dalam keadaan darurat, Le Shaolong menoleh dan bertanya pada badai. Dengan kecemasan dalam ekspresinya yang tidak bisa ditutupi. Oke, badai merespons. Tubuhnya menjulang karena angin. Sidik jarinya tiba-tiba berubah. Dan badai kecil melayang di telapak tangan. Badai kecil itu tidak menyilaukan. Sangat kabur dan lembut. Tetapi bergema dengan badai yang terjadi antara langit dan bumi. Anginnya sangat kencang. Dan dunia menari. Badai minum pelan. Pergilah. Dengan minuman ringan ini, kemuliaan antara langit dan bumi tertahan dan tumpul. Tampaknya semua energi di langit ditarik ke dalam awan gelap. Dan tornado di ujungnya tidak terlihat mengalir turun dari awan gelap. Di depan matahari. Matahari telah kehilangan kemegahannya. Dan saya hanya bisa melihat tinta di langit. Kecuali hitam, tidak ada warna lain di dunia. Tornado dan langit adalah satu. Seolah-olah itu adalah surga. Dan menghantam dengan ribuan ilmu pedang dalam sekejap. Melepaskan ledakan kemuliaan. Gemuruh menghancurkan bumi. Mengaum gunung dan sungai. Mengguncang bintang dan langit. Bulan. Dan naik ke langit. Titik. Tornado gelap menyapu langit dan langit. Dan aula itu runtuh, membuat jiwa menggigil. Badai hanyalah tempat tinggal Dewa Angin. Xiao Zhan kagum. Pada saat ini, dia tidak jauh di belakang, dan berubah menjadi harimau emas besar yang melolong setinggi gunung. Cakar harimau, yang setebal gunung, ditutupi dengan baju besi bersisik, dan mereka ditembak dengan satu telapak tangan, dan ruang besar runtuh. Bayangan ungu dan Le Shaolong tersapu satu sama lain. Senjatanya menyalakan Mang yang sangat dingin. Cahaya membubung ke langit. Mang listrik maju. Mengamuk. Terbang ke arah vertikal dan horizontal. Terjalin menjadi jaring surgawi. Xiao Yan mendengus dingin. Sidik jarinya berubah. Api biru tua muncul. Dan kekuatan jiwa serta kemarahan mengalir tanpa disengaja. Teratai api biru tua berputar perlahan. Dan suhu di ruang terdekat naik tajam. Retakan itu mengungkapkan kekuatan yang mendebarkan. Pergi. Xiao Yan menembak satu jari. Dan Fire Lotus berubah menjadi cahaya cian dan menyerbu ke tengah badai. Meledakkan api setinggi langit di tornado hitam. Cahaya keemasan melesat. Dan amarah itu sepertinya tahu betapa kuatnya itu. Itu berusaha keras untuk menghindari cahaya gelap. Tetapi itu adalah badai yang telah berlangsung lama. Xiao Yan dan yang lainnya menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Seberapa mudah untuk melarikan diri, kemarahan dan penghindaran tak terhindarkan dan ditelan dalam badai gelap. Badai, api, kilat, bintang, kabut hijau, dan warna-warni, membakar kembang api yang mempesona di tengah tornado. Tetapi asap dan debu di dalamnya tidak terlihat. Hanya terdengar jeritan dari pusat tornado, kedengarannya seperti dahsyat hantu berteriak. Telinganya berdengung, dan tulang punggungnya berkobar. Asap dan debu perlahan menghilang, dan ada secercah cahaya keemasan melintas di tengah badai, tetapi semakin redup. Meskipun amarahnya kuat, tetapi sendirian, dengan pemahaman diam-diam dari Xiao Yan dan yang lainnya, mereka akan hancur. Awan menutupi tubuh murka, angin menghilangkan vitalitas murka, kabut membersihkan jiwa murka. Listrik merampas harga diri murka. Angin dan kabut menghilang. Dan sosok yang marah itu perlahan muncul. Saya melihat sisik emas seluruh tubuh Nunu jatuh. Berlutut dengan satu kaki. Sayapnya telah patah. Ekspresinya sangat mengerikan. Penuh dengan kebencian dan kemarahan yang tak tertandingi. Baik-baik saja di bawah mata. Kemuliaan telah kehilangan kilau. Dan masih ada beberapa jeritan di langit. Seperti menangis. Seperti 9 hantu yang menangis. Sudah mati. Tapi dukungan kemarahan hanyalah keengganan. Itu hanya dendam. Desah Nan Erming. Salah satu penjaga dunia fantasi.
prajurit bintang 6 dengan kekuatan Warcraft, mati di tangan beberapa prajurit bintang 5 dengan cara ini. Tidak heran dia sangat marah dan mati. Bernapas. Semua orang mulai melihat sekeliling. Tepat sebelum Perang Dunia I terlalu kuat, seluruh benteng telah menjadi reruntuhan. Gerbang yang berat jatuh ke tanah. Dan tiang totem yang berdiri di langit juga pecah menjadi beberapa bagian, yang jatuh secara horizontal dan vertikal ke tanah. Kejayaan yang dulu perlahan akan tenggelam dalam pasir sejarah. Hingga saat ini, banyak orang menemukan bahwa ketiga benteng yang tampaknya terhubung di kejauhan sebenarnya terpisah lebih dari 1000 mil. Tetapi untungnya, badai pertempuran tidak menyebar ke benteng lain. Jika tidak maka akan sangat tidak dapat diprediksi. Apa itu? Ziying bergumam. Sedikit aneh. Semua orang melihat dan melihat puing-puing di reruntuhan. Dan banyak batu besar jatuh di dekatnya. Salah satu tiang totem yang panjangnya hanya setengah tampak berbeda. Ukiran di atasnya justru kebalikan dari totem lainnya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, mudah untuk mengabaikan masa lalu. Apakah kamu tidak sengaja membalikkannya? Badai itu bingung. Melambaikan embusan angin. Dan ingin meniup pasir kuning di sampingnya tiang totem untuk melihatnya lebih jelas. Angin bertiup kencang dan udara terasa dingin. Semua orang tiba-tiba menemukan bahwa kulit bersentuhan erat dengan nafas alam. Melihat ke bawah. Ternyata pakaian tersebut telah rusak pada pertarungan sebelumnya. Tidak sebanyak kain. Terutama bayangan ungu. Sosok yang sangat bagus keluar dari pakaian. Meskipun ukuran sepasang asteris hampir besar. Tetapi bentuknya indah. Dan mempesona di masa sekarang. Ada seputih salju bodoh. Dengan dua kaki panjang halus dan indah yang seindah mempesona. Hampir terbuka di luar. Membiarkan orang melihat kehausan di mulut. Xiao Yan dan yang lainnya hampir tidak menyemprotkan mimisan sekilas. Ziying tersipu. Menarik pakaiannya dengan tergesa-gesa. Mencoba menutupi kakinya yang indah sedikit lagi. Tetapi tidak berharap untuk menarik ke bawah. Tetapi memperlihatkan pusar bagian atas dari tubuh bagian atas. Perut putih. Lembut. Rata tanpa lemak. Dan biarkan Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan hati lagi. Semua berbalik. Jangan mengintip. Wajah Ziying sangat malu hingga air akan menetes. Kerumunan dengan patuh mematuhi perintah itu. Sebelum kerumunan berbalik sepenuhnya, Ziying berlari dengan kecepatan tercepat di belakang sebuah batu besar. Mengeluarkan pakaian dari ring. Dan berganti pakaian. Tidak lama kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya berganti pakaian. Semua orang saling memandang. Xiang Yan sepertinya menggantung di depan matanya untuk sementara waktu. Dan sedikit malu. Uhuk, teriak Xiao Yan dan memulai percakapan. Cepat dan bersihkan medan perang. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi pada tiang totem itu. Kerumunan mengangguk dan memanen murka inti dan darah iblis. Bahkan bulu-bulu di seluruh tubuh. Warcraft tingkat tinggi adalah Warcraft tingkat tinggi. Tidak ada tempat di seluruh tubuh yang tidak berguna. Semua orang menghela nafas dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya dalam sekejap mata. Amarah dan dendam tidak tersisa. Dan semua orang sepertinya masih niat mengambil langkah besar ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya berjalan menuju tiang totem. Dan samar-samar merasakan napas yang lemah namun memilukan di langit dan bumi. Tiang totem memiliki ketebalan beberapa meter dan terbuat dari megalit yang sama sekali tidak dikenal. Itu diukir dengan pola 100 burung dan burung phoenix. Tetapi berbeda dari lambang biasa dari 100 burung dan burung phoenix. Puncaknya adalah pola ini. Itu ke bawah. Menunjuk langsung ke tanah. Xiao Yan dan yang lainnya memutar pilar beberapa kali. Dan memperhatikan dengan seksama. Tidak jelas. Yang membuat semua orang bingung adalah bahwa nafas itu tiba-tiba menghilang ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendekati pilar. Dan sepertinya tidak pernah muncul. Tampaknya ruang bawah tanah menghancurkan nafas. Apakah ada sesuatu yang mengerikan di bawah tanah? Ziying menunjuk ke celah di bawah totem dan menebak. Saya mendengar bahwa wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Jika ini masalahnya, itu bukan kabar baik. Sekarang pertarungan semua orang sudah habis dan masih dalam pemulihan. Jika kita bertarung lagi, dalam kondisi saat ini, semua orang benar-benar tidak yakin. Mungkin tidak. Secara umum,
Totem tidak akan digunakan untuk menekan monster apapun. Kata-kata Le Shaolong membuat semua orang sedikit terhibur. Kamu tidak akan tahu jika kamu membukanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Daripada mengkhawatirkannya di sini, lebih baik melihat dengan jelas dan membuat kesimpulan. Dia mengepalkan. Jingwang melintas. Dan Xiao Xiao bertarung. Dan semangat juangnya yang kuat meledak di tiang totem. Kekuatannya kuat. Seperti milik King Kong, dengan kekuatan menembus batu. Dan dia bisa dengan mudah menembus daging dan darah. Setelah suara keras, yang mengejutkan semua orang, tiang totem tidak merespons. Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut. Jika dilihat lebih dekat, tiang-tiang tersebut terbuat dari bahan yang sama dengan bangunan runtuh lainnya. Dan tidak ada perbedaan. Tapi kenapa mereka bisa utuh? Lalu bagaimana bagian atasnya pecah? Badai mengerutkan kening. Mengerutkan kening. Saat kami memasuki kuil, tiang totem ini masih utuh. Aku yakin akan hal ini, kata Xiao Yan. Itu terputus selama huru-hara. Artinya, ada dua kemungkinan. Yang satu disebabkan oleh atribut yang berbeda dari balas dendam kita masing-masing. Yang lain disebabkan oleh kemarahan-kemarahan. Mata Le Shaolong berbinar. Harapan kita hancur. Lagi pula, amarah sudah mati. Cobalah. Kemudian, kabut beracun Nan Erming menggulung. Kekuatan jiwa Xiao Yan. Cahaya terang bayangan ungu. Dan kemuliaan kecil Le Shaolong. Sambil menggedor totem, bumi bergetar. Dengan upaya bersama kita, bahkan amarah dan amarah harus diminum dan dibenci. Pilar hantu ini harus runtuh. Xiao Zhan mulai. Hilangnya cahaya dan bayangan membuat Xiao Yan dan yang lainnya heran bahwa tiang totem masih belum ada respon. Terbuat dari apa itu? Kerumunan terdiam. Hanya saja aku belum menembaknya. Tapi aku tidak punya banyak harapan. Jika ingin dipatahkan oleh serangan angin, dengan kekuatan tornado barusan, pilar ini pasti tidak akan hancur. Desahan badai, angin dan awan bergulung. Angin dan pasir memenuhi dunia. Bukan kebetulan, serangan badai tidak membantu. Tampaknya itu penyebab kemarahan. Tapi kemarahan sudah mati. Apa yang harus dilakukan dengan totem ini? Nan Erming tertekan. Kata, dalam pertempuran dengan Rage, semua orang seharusnya mengetahui bahwa pertahanan dan kerusakan Rage hampir bergantung pada sepasang sayap. Dan fokus sayapnya adalah pada bulu. Mari kita coba menggunakan bulu. Mungkin. Xiao Yan menganalisis. Mulai dari keluarkan segenggam bulu keemasan yang berkilauan dari cincin itu. Saya akan datang. Ziying mengambilnya. Melambaikan tangannya. Dan bulunya berkibar di langit. Seperti pisau terbang pohon willow. Mengenai pilar. Jangan mengecewakan kami kali ini. Kerumunan memandangi bulu-bulu itu dengan gugup dengan sedikit harapan terakhir. Kondisi luar biasa muncul. Bulu-bulu emas terbang di atas totem. Dan berubah menjadi sedikit cahaya keemasan dan bergabung ke dalam slot ukiran totem. Itu perlahan mengalir di sepanjang pola ukiran. Tetapi cahayanya agak redup. Dan sepertinya energinya tidak cukup untuk mempengaruhi. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan merasa sakit hati dan ragu-ragu. Tetapi bulu-bulu dari Six Star Warcraft bagus. Namun, pada akhirnya, semua bulu dicabut dan diberikan kepada Ziying. Emas bersinar. Ketika semua bulu diubah menjadi titik emas, kecepatan emas yang mengalir juga lebih cepat. Dan pilar menunjukkan rune kuno 5 warna. Seperti bintang bersinar. Cahayanya semakin banyak. Dengarkan saja dengan keras kebisingan. Tiang totem meledak berkeping-keping. Dengan ketakutan dan kegembiraan. Orang banyak menyaksikan. Menyaksikan perubahan. Dan dunia menjadi sunyi. Tiba-tiba. Nafas samar sebelumnya diaduk dengan keras. Dan kemudian, melihat cahaya keemasan terang melayang di udara. Fluktuasi energi yang kuat membuat orang gemetar. Sepertinya itu senjata. Penglihatan Ziying selalu tajam. Selangkah lebih maju. Senjata. Semua orang sangat gembira. Dan mata mereka beradaptasi dengan kecemerlangan barusan. Saya melihat bahwa dalam cahaya, sebuah senjata digantung. Dengan tekstur logam yang kental dan bertekstur. Seolah-olah itu dilemparkan oleh alkimia terbaik. Di sekelilingnya, ruang itu terdistorsi dan cahayanya bingung.
menyinari cahaya yang menyilaukan. Xiao Zhan, selamat, kata Xiao Yan. Dia baru saja mendeteksi dengan kekuatan jiwa barusan. Dan itu telah terbukti menjadi kepalan tangan, yang sangat cocok untuk melolong. Betulkah? Xiao Zhan sangat gembira dan maju selangkah, membawa Jin Mang di tangannya. Sarung tangannya berwarna emas cerah, dengan banyak pola bulu terukir di atasnya, dan beberapa bulu panjang tersebar di sepanjang lengan untuk melindungi pergelangan tangan. Segera setelah sarung tangan dimulai, sepotong informasi tiba-tiba muncul di udara. Nama prajurit ini, Furious Feathers, dikumpulkan oleh nenek moyang suku setelah musim gugur. Dan suku tersebut mengumpulkan inti dari bulu mereka dan memesan atasan pandai besi di daratan. Pada tahun 1995, esensi dan darah orang Rong diciptakan dengan 100 baja alkimia sebagai embrio. Pada hari keberhasilan militer, 9 guntur dijatuhkan berturut-turut sebelum mencapai akhirnya. Pantas saja bulu amukan diperlukan untuk membuka organ itu. Le Shaolong berkata dengan emosi. Tampaknya prajurit ini memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga amarah dan harus menjadi harta kota praja. Jika tidak, amarahnya tidak akan terjadi pada menit terakhir. Mulai prajurit ini, Le Shaolong tiba-tiba bangkit sedikit kekaguman untuk kemarahan. Aku lebih suka membakar tetes darah terakhir sendiri daripada menghujat hal-hal yang dipercayakan leluhur. Meskipun bodoh, itu terhormat dan menangis. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, untungnya, jika tidak, kita akan berada dalam bahaya. Ziying tersenyum. Selamat untuk saudara Xiao. Cobalah dan lihat betapa kuatnya itu. Xiao Yan menatap Xiao Zhan sambil tersenyum. Hah, Xiao Zhan melirik Xiao Yan dengan rasa terima kasih. Dia memberikan barang berharga seperti itu kepadanya tanpa berkedip. Dan Xiao Zhan tergerak hatinya. Tidak sabar untuk berubah menjadi Anger Feathers. Xiao bertarung melawan langit. Golden War Tiger muncul. Bergegas ke langit. Sarung tangannya berkedip, menyebar ke atas, dan berubah menjadi sepasang sayap emas di sisinya. Harimau perang, jalan, membentuk tirai tipis. Lebih tepat menggambarkan perang tsunami saat ini. Sayap harimau emas bergetar, seperti kilatan petir, mencapai ekstrim, dan dalam waktu singkat datang ke Xiao Yan. Dan berubah menjadi perisai untuk melindungi Xiao Yan dengan kuat di api emas yang mengerikan. Hahaha, Xiao Zhan tertawa dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagus. Aku menebus kelemahan kecepatan. Jadi aku tidak perlu menjaga in situ di masa depan. Ayo pergi dengan berani. Memiliki sarung tangan ini telah menutupi kesulitan mempertahankan lebih banyak pelanggaran dan lebih sedikit serangan sebelum pertempuran tsunami. Semua orang sangat gembira, berpelukan dan tertawa, dan mereka penuh percaya diri di jalan di depan. Satu-satunya hal yang tidak nyaman adalah mengkhawatirkan Ziying saat berpelukan. Itu pasti sedikit disesalkan. Badai pura-pura mendesah. Tim Xiao Yan. Setelah bergaul satu sama lain untuk waktu yang lama, semua orang perlahan melepaskan hati mereka. Dan tentu saja ada lebih banyak lelucon. Kamu berutang 5 elemen hari ini, kan? Ziying Jiaoyan mencoba bertarung. Semua orang tertawa, menghilangkan kelelahan pertempuran. Sehari kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya membuka mata dan menghembuskan udara keruh di tubuh mereka. Melihat ke kejauhan, benteng kedua terlihat samar-samar dalam kabut dan tampak tidak bernoda. Aku ingat sebelumnya gelap, bagaimana warnanya menjadi putih? Xiao Zhan bingung. Sebelumnya jaraknya terlalu jauh, dan ada kabut yang naik. Sulit untuk mengatakan bahwa ada ilusi di bawah proyeksi, kata Le Shaolong. Tapi bagaimana rasanya agak tidak nyata? Xiao Yan mengerutkan kening secara tidak sengaja. Pokoknya, di masa lalu, hati-hati, semuanya. Perintah Xiao Yan. Dan beberapa orang melesat pergi. Tetap waspada setiap saat. Di dekat benteng, kabut itu seperti kerudung. Seperti mimpi tapi bukan mimpi. Berlama-lama di sekitar cahaya terang. Sama sekali berbeda dari pandangan sebelumnya. Dan perasaan tidak realistis menjadi semakin kuat. Lihat, apa itu? Seru Ziying. Merasa luar biasa. Semua orang mendongak. Dan pemandangan yang luar biasa muncul. Semua orang berdiri dengan jelas di luar benteng.
bahkan tidak melihat gerbangnya. Tetapi di depan mereka, mereka dengan jelas menunjukkan semua yang ada di dalam benteng. Tampaknya bidang penglihatan menembus ruang. Yang aneh, saya melihat kabut yang mengelilingi benteng. Sosok yang tidak kekar, membelakangi Xiaoyan dan yang lainnya. Tampak berdoa dengan penuh doa ke bumi dan langit. Kaki berlutut dengan tendon biru menonjol, cacat dan mengerikan. Ditutupi dengan perak dan putih ornamen bulu. Kontras dengan kulit merah dan hitam yang hampir hangus terlalu besar. Seperti koeksistensi iblis dan malaikat. Dan keanehan yang tak terkatakan. Dengan hanya satu kulit binatang di pinggang. Dan warnanya redup seperti sejarah zaman kuno. Sepertinya merasakan mata Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Wajah tanpa darah pucat dan mengerikan. Jika dilihat lebih dekat, ada keanehan seperti memakai topeng. Kekuatan magis tampak mengembun di matanya. Menatap Xiaoyan dan yang lainnya ganas. Gigi mereka dingin dan berkilau. Membuat orang merasa kedinginan. Ini terlalu aneh. Sosok itu jelas ada di dalam benteng. Tapi jelas kita masih di luar. Bagaimana kita bisa melihat monster di dalam melalui tembok? Ziying mengedipkan matanya. Menggosok beberapa kali. Dan melihat dari dekat. Terkejut. Memang. Itu terlalu berlawanan dengan intuisi. Beberapa orang dalam badai juga bingung. Ada keanehan di mana-mana. Kita harus berhati-hati. Bukankah karena pihak lain sedang bermain trik? Nan Erming melangkah maju. Pihak lain tidak muncul secara langsung. Harus dibiarkan tanpa kepastian mutlak. Tanpa memasuki lubang harimau. Kita memenangkan harimau. Xiao Shao, ayo lanjutkan. Xiao Zhan menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Wajahnya serius. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang perlahan-lahan masuk ke dalam. Sekarang Anda di sini. Anda harus menjelajahinya dengan jelas. Sangat tidak mungkin bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk mundur hanya dengan satu sosok. Regu beranggotakan 5 orang berjalan maju dalam formasi segitiga. Melindungi Xiaoyan di tengah untuk mencegah kecelakaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kabut masih mengambang. Dan sosok itu masih tidak bergerak. Hanya melihat ke arah ini dengan dingin. Tersenyum Yin dan Yin. Sepertinya kita berputar-putar. Lihat. Ini tanda yang baru saja kutinggalkan. Entah berapa lama setelah itu. Gerbang benteng masih jauh. Dan teriakan perang terasa agak salah. Menunjuk ke jejak kaki di bawah tanah.